Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kalian mempelajari mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, serta karakteristik daratan dan perairan di Indonesia, sekarang kita kaitkan apakah dari posisi strategis Indonesia itu dapat menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelumnya kita bahas dulu nih, apa itu poros maritim dunia? Jadi poros maritim dunia adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, kita harus memperhatikan bahwa ada 5 gagasan pilar utama. Yang pertama adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Jadi warga Indonesia, siapapun itu, harus memahami betul bahwa Indonesia itu adalah negara maritim. Budaya maritim itu harus melekat di jiwa masyarakat Indonesia sendiri, karena sebagian besar wilayah Indonesia itu kan berupa pantai ya. Hampir semua wilayah Indonesia itu berbatasan dengan perairan. Jadi jangan sampai warga Indonesia itu melupakan bahwa Indonesia adalah negara maritim. Yang kedua adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Jadi nelayan itu mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan industri perikanan. Baik itu perikanan tangkap, baik itu perikanan budidaya, semuanya itu akan dikelola menjadi sumber daya laut yang nantinya akan menjadikan atau membangun kedaulatan pangan laut. Yang ketiga adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, kemudian memperhatikan logistiknya, serta industri perkapalan dan juga pariwisata maritim. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Tol laut adalah pembangunan transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik kelautan yang melayani tanpa henti dari Sabang sampai Merauke. Jadi di sini tuh kapal laut yang berlayar itu rutin yang menghubungkan wilayah Indonesia dari barat sampai timur atau utara ke selatan. Dan ini juga tujuannya untuk menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan merata, dan diharapkan nantinya akan ada kapal-kapal besar yang bolak-balik di laut Indonesia sehingga biaya logistiknya lebih murah. Karena kalau kita tahu, misalnya di Jawa itu harga suatu produk adalah 20.000. Tapi kalau sudah sampai ke luar Jawa, misalnya ke Papua atau ke Maluku, itu harganya sudah lebih dari 20.000. Bahkan bisa 2 kali lipatnya sendiri. Nah, untuk pelabuhan laut, tingginya angka penggunaan transportasi laut dalam perdagangan domestik dan internasional itu juga harus diimbangi dengan pengembangan kapasitas dan konektivitas dari pelabuhan. Nah, sekarang bagaimana kondisi pelabuhan di Indonesia? Sangat perlu adanya pembaharuan dan pemeliharaan infrastruktur pelabuhan. Tujuannya itu untuk mengakomodir berbagai ukuran kapal, menghilangkan antrian sandar, serta menyediakan sistem dan layanan kepelabuhan yang profesional. Jumlah pelabuhan di Indonesia itu ada 1000-an lebih, dan satu pelabuhan itu bisa melayani 14 pulau. Beda dengan Jepang. Kalau Jepang itu 3 atau 4 pulau, tapi satu pelabuhan. Jadi memang sangat tinggi sekali jumlah armada laut yang ada di Indonesia, sehingga menyebabkan tingginya antrian sandar yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, jumlah pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan internasional itu kurang lebih 140 pelabuhan. Dan itu biasanya juga digunakan untuk kegiatan ekspor. Untuk kegiatan impor itu telah terkonsentrasi di beberapa pelabuhan, seperti Pelabuhan Belawan, Tanjung Priuk, Tanjung Perak, dan juga Pelabuhan Makassar. Kemudian berkaitan dengan logistik dan perdagangan internasional, itu dengan terbukanya akses regional dapat memberikan peluang industri kargo atau logistik nasional untuk berperan dalam distribusi internasional. Indonesia sendiri perlu menyiapkan pelabuhan yang berada di wilayah depan sebagai hub internasional. Nah, hub internasional yang berada di wilayah depan itu membuat kapal yang melakukan ekspor impor dengan Indonesia itu akan berlabuh di wilayah depan.
Sedangkan distribusi logistik ke wilayah dalam akan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau lokal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalisir pergerakan kapal dagang internasional di wilayah dalam Indonesia, juga meminimalisir penetrasi produk asing hingga wilayah dalam Indonesia. Kemudian untuk pengembangan pariwisata maritim sendiri, banyak sekali pariwisata-pariwisata yang ada di Indonesia, terutama di bidang kelautan. Pantai-pantai yang ada di Indonesia, kemudian wisata bawah laut, sepertinya sudah mulai dikembangkan di Indonesia, baik Indonesia bagian barat, tengah, maupun timur. Kemudian yang keempat, ada diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Nah, kenapa sih harus bekerja sama pada bidang kelautan? Indonesia itu kan negara maritim, sangat-sangat berpotensi ketika pemerintah beserta warganya itu memanfaatkan apa saja potensi yang dimiliki oleh Indonesia, terutama di bidang kelautan. Kemudian yang kelima adalah pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Kemarin kita sudah membahas mengenai batas wilayah Indonesia. Sebagian besar batas wilayah Indonesia itu berada pada laut. Nah, ketika berbatasan dengan laut, untuk memperkecil adanya sengketa atau untuk memperkecil adanya penyelundupan atau untuk pencurian ikan, maka perlu sekali adanya pertahanan maritim. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Nah, kita sekarang fokus ke transportasi laut yang ada di Indonesia. Ada istilah ALKI. Jadi, ALKI itu adalah alur laut kepulauan Indonesia. ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus-menerus, langsung dan secepat mungkin, serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintas ke utara atau ke selatan harus melalui ALKI. Nah, sekarang coba kalian perhatikan peta berikut. Jadi di situ sudah ada jalur alur laut kepulauan Indonesia. Jadi ada ALKI 1, kemudian ada ALKI 2, ada ALKI 3. ALKI 3 terbagi menjadi ALKI 3A, ALKI 3B, dan ALKI 3C. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Coba kalian perhatikan untuk ALKI 1. Jadi ALKI 1 itu adalah alur laut kepulauan Indonesia yang melewati Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan juga Laut Cina Selatan. Untuk ALKI 2, itu melewati Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Untuk ALKI 3A, itu melalui Laut Sawu, Selat Ombay, Laut Banda, kemudian Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Kemudian ALKI 3B itu melalui Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Dan ALKI 3C itu melewati Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan juga Samudra Pasifik. Nah, itulah jalur ALKI atau alur laut kepulauan Indonesia. Nah, untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, selain memperhatikan 5 pilar utama yang sudah saya sampaikan tadi, ternyata Indonesia itu mempunyai tantangan untuk menjadi negara poros maritim dunia. Di antaranya adalah yang pertama itu dari segi geografisnya, di mana Indonesia itu memiliki provinsi-provinsi yang berupa kepulauan yang dikelilingi oleh laut sehingga memerlukan area penghubung. Terutama ada 8 provinsi di Indonesia yang berbatasan dengan laut seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTT, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan juga Maluku. Pembangunan sektor maritim itu sangat penting untuk dilakukan di 8 provinsi itu.
Selanjutnya adalah tantangan infrastruktur maritim yang meliputi aspek industri manufaktur maritim dan industri pelayaran nasional. Jadi perlu diperhatikan mengenai bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Indonesia, terutama di daerah pelabuhan, supaya apa? Supaya antara pelabuhan yang satu dengan pelabuhan yang lain itu tidak terjadi kendala karena mungkin infrastruktur yang masih kurang. Selanjutnya, Indonesia juga harus mampu mengelola daerah perbatasan-perbatasan maritim dengan negara-negara tetangga, serta menjaga keamanan bersama dan mampu menjaga keselamatan pengiriman melalui dan di perairan Indonesia. Indonesia juga harus mengikuti dan menghormati peraturan internasional atas perairan dalam upaya memberantas praktik-praktik ilegal dan semua bentuk tindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Demikian adalah penjelasan mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Maaf jika ada kata-kata yang salah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.